Penangkapan dua pelaku tawuran yang menewaskan seorang pria berusia 24 tahun dilakukan oleh Subdit Jatantras Polda Metro Jaya di wilayah Parung, Bogor. Penangkapan ini berdasarkan proses penyelidikan dengan mengumpulkan bukti-bukti dan melakukan pemeriksaan terhadap sejumlah saksi. Kedua pelaku langsung digelandang ke Mapolda Metro Jaya guna dilakukan penahanan dan kepentingan penyidikan lebih lanjut. Korban tewas dalam aksi tawuran di Jalan Pisangan Baru Selatan, Matraman, Jakarta Timur. Korban mengalami luka pada bagian punggung, lengan atas kanan, dan jari kaki kanan. Tawuran ini merupakan aksi balas dendam lantaran sebelumnya ada penyerangan dari kelompok lain. Sementara kini polisi masih melakukan proses pengejaran terhadap dua pelaku lainnya yang turut membacok korban. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan. Tiga orang remaja ini tak berkutik saat diamankan warga di Jalan Pondokopi, Durensawit, Jakarta Timur. Diduga mereka hendak tawuran karena warga menemukan 9 senjata tajam jenis celurit. Sebelum ketiganya diamankan, warga juga sempat mendapati puluhan orang mengendarai sepeda motor membawa senjata tajam. Aksi mereka akhirnya dibubarkan warga, namun hanya 3 orang yang bisa diamankan. Yang itu buat ngamanin dia nih biar kagak digebukin. Berarti dia belum tawuran, baru hendak? Baru hendak sih. Dan bawa-bawa barang. Belum ada mukul ya bang ya? Belum ada. Baru persiapan nih. Oh gitu. Saya juga bingung juga jadi. Ini berapa orang yang diamanin? Guna kepentingan pemeriksaan, ketiga remaja berikut barang bukti senjata tajam celurit dibawa ke Polsek Durensawit, Jakarta Timur. Dari Jakarta, Miftahul Gani, iNews melaporkan. Belasan kendaraan terlibat kecelakaan di Jalan Perintis Kemerdekaan Pulau Mas, Pulau Gadung, Jakarta Timur. Petugas gabungan berusaha mengevakuasi kendaraan dan mengatur lalu lintas di sekitar lokasi. Kejadian berawal saat truk kontainer dari arah Pulau Gadung melintas dengan kecepatan tinggi. Tiba-tiba, rem truk tidak berfungsi sehingga menabrak kendaraan yang sedang berhenti di lampu merah. Kendaraan truk kontainer dia tidak bisa menguasai pengeremannya, menyebabkan terjadinya laka beruntun, mengingat di depan juga sedang lampu merah. Jadi situasi kendaraan sedang dalam kondisi berparkir. 8 kendaraan mobil, roda 4 dan beberapa roda kecil. Kecelakaan ini melibatkan 9 mobil dan 4 motor. Tidak ada korban jiwa akibat peristiwa ini. Namun 1 orang mengalami luka berat, dilarikan ke rumah sakit terdekat. Sebuah pohon yang tertanam di bahu jalan di kawasan Kemayoran, Jakarta Pusat tiba-tiba tumbang. Ironisnya, tumbangnya pohon setinggi 8 meter itu menimpa seorang pemotor yang tengah melintas. Korban tewas ketika di lokasi dengan kondisi tubuh tertelungkup di badan jalan. Dari hasil identifikasi polisi, korban diketahui berinisial SW, 51 tahun, warga Paseban, Senen, Jakarta Pusat. Korban tewas akibat luka parah di bagian kepala dan wajah. Pengendara itu dari belokan sedang mengendari motornya sehingga tepat mengenai dari pohon tumbang yang berada di taman yang akhirnya menimpa pengendara ojol itu. Lukanya di kepala sehingga mengeluarkan darah sehingga si korban meninggal di tempat. Usai diidentifikasi, jasad korban evakuasi ke kamar jenazah Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo, Jakarta. Seorang pria mabuk diamankan warga lantaran mengganggu para pengguna jalan di daerah Durensawit, Jakarta Timur. Dari tangan pelaku, warga menemukan sebilah celurit. Menurut warga, pelaku yang mabuk menghadang pengendara motor yang tengah melintas di jalan dengan membawa senjata tajam jenis celurit. Keluarga pelaku yang mengetahui insiden ini sempat terlibat keributan dengan warga lantaran ingin membawa pulang pelaku. Petugas kepolisian dari sektor Durensawit pun berhasil melerai dan membawa pelaku ke kantor polisi. Dari Jakarta, Miftahul Gani, iNews melaporkan. Udah. Udah itu. Sini jalan.
Sejumlah pemotor yang parkir di kawasan Bundaran HI tiba-tiba didatangi pria yang mengaku sebagai juru parkir di Jalan MH Tamrin, Menteng, Jakarta Pusat. Baru nyampe diminta duit parkir, karena apa? Karena dia itu mau pulang, jadi dia itu minta duit parkir. Ketegangan terjadi lantaran pelaku yang meminta uang sebesar Rp10.000 secara paksa dan dengan nada ancaman. Rencana pasangan muda-mudi asal Bogor, Jawa Barat yang akan menikmati keindahan malam di jantung ibu kota pun buyar. Video aksi premanisme modus parkir liar ini pun viral dan menuai komentar negatif dari warganet. Sejumlah pengemudi ojol yang biasa mangkal di lokasi mengaku resah dengan aksi pemalakan ini. Mereka berharap polisi turun tangan dan menindak pelaku agar tidak lagi mengganggu kenyamanan. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Diskusi transportasi dengan tema transportasi online yang adil dan berkelanjutan yang digelar di Dirjen Perhubungan Darat Kemenhub mendadak ricuh. Sejumlah komunitas ojek online yang berbeda pendapat layangan interupsi kepada pembicara hingga mengundang protes. Ane punya akun ya? Yang perwakilan ente punya akun nggak? Enggak, gua punya akun. Keluar, bukan punya akun. Jangan punya akun ya. Jangan urusin ojol. Lu mau lihat pendapatan gua? Mau lihat pendapatan gua? Gua fokus di ojol. Lu ngapain itu? Kericuan berlanjut hingga keluar ruangan. Kedua massa sesama komunitas ojol terlibat aksi adu mulut hingga harus dibubarkan paksa. Terpicu karena ada kelompok sebelah yang menginterupsi awalnya oleh pembicara yang resmi dari institut ya, yang ditunjuk pemerintah itu diinterupsi. Akhirnya ramai. Kami ingin melanjutkan itu. Jadi sebagian kelompok yang lain menahan. Akhirnya ramai ricuh. Dalam diskusi, Dirjen Perhubungan Darat Kemenhub hadirkan perusahaan aplikator, pengamat transportasi, dan perwakilan beberapa komunitas ojol membahas kenaikan tarif dan potongan aplikasi. Selain menolak wacana dijadikan buruh, komunitas ojol juga meminta kenaikan tarif dan potongan aplikasi maksimal 10%. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Satu dari keempat pelaku pengamen ini hanya bisa pasrah saat menjadi sasaran amukan warga yang geram akan ulahnya di Kampung Pancar Burne, Bangkalan, Jawa Timur. Beruntung sejumlah emak-emak yang ada di lokasi berupaya meredam amarah warga, termasuk melindungi para pelaku dari sasaran pukulan dan tendangan. Keempat pelaku sebelumnya tertangkap tangan saat mencuri sebuah handphone di dashboard motor milik warga yang terparkir di halaman rumah. Mereka datang dari Surabaya dan berniat mengamen ke kampung-kampung hingga saat melewati TKP muncul niatan mencuri lantaran adanya kesempatan. Namun aksi mereka kepergok korban dan meneriakinya hingga massa berdatangan. Mengambil handphone yang ada di sepeda motor tersebut. Selanjutnya diketahui oleh korban diteriaki maling-maling. Akhirnya 4 orang ini mereka dikejar, diamankan oleh warga, selanjutnya diserahkan kepada kami. Korban dan juga seorang mama ini merasa bersimpati karena para pelaku, 2 diantaranya masih di bawah umur. Korban pun memaafkan para pelaku dan menyelesaikannya secara kekeluargaan. Dari Bangkalan, Jawa Timur, Taufik Syahrawi melaporkan. Video amatir warga memperlihatkan aksi pengeroyokan yang dilakukan oleh mak-mak sesama pedagang di Pasar Minasa Maupa, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan. 3 orang mak-mak terlihat mengeroyok 2 wanita sesama penjual sayuran. Sejumlah pedagang lain pun berusaha melerai aksi pengeroyokan agar tidak berlanjut. Akibat pengeroyokan, 2 orang mengalami luka memar di wajah serta beberapa bagian tubuh dan langsung melaporkan ketiga pelaku ke unit Reskrim Polres Goa. Peristiwa pengeroyokan terhadap 2 korban YN 16 tahun dan YA 28 tahun terjadi pada Kamis petang saat kedua korban mempersiapkan barang dagangannya tiba-tiba dilempari pelaku dengan sayuran. Diduga keributan terjadi akibat dendam lama. Saat itu terlapor menghina orang tua daripada pelapor atau korban. Kemudian
korban yang tidak terima, kemudian menegur terlapor. Kemudian terlapor pun saat itu terjadi pertengkaran mulut dan akhirnya terjadi penganiayaan. Kasus pengeroyokan ini masih dalam penyidikan unit Reskrim Polres Goa. 3 pelaku terancam pasal 170 ayat 1 KUHP tentang kekerasan yang dilakukan secara bersama-sama dengan pidana penjara paling lama 5 tahun. Dari Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan, Bukma, iNews melaporkan. Seorang remaja laki-laki berusia 16 tahun tewas mengenaskan akibat melompat dari lantai 3 Masjid Islamic Center di Koja, Jakarta Utara. Jasadnya tergeletak di halaman masjid. Ia nekat melompat usai kepergok mencuri tembaga dan kuningan bersama seorang rekannya di area kubah masjid yang terbakar beberapa waktu lalu. Polisi yang tiba di lokasi langsung melakukan identifikasi terhadap jasad pelaku dan menggelar olah TKP. Adapun satu pelaku lainnya yang sempat kabur berhasil ditangkap polisi. Mereka melihat di lantai 3 ada 2 orang yang sedang mencuri tembaga dan kuningan. Kemudian melihat 3 orang dari pihak security dan kebersihan Islamik, kedua orang ini melarikan diri. Menurut warga, para pelaku bukan kali pertama mencuri di area masjid. Sementara itu, jasad pelaku telah dievakuasi ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati. Dari Jakarta, Sofyan Firdaus, iNews melaporkan. CCTV merekam pencurian burung yang terjadi di sebuah toko di Jalan Kampung Sawah, Ciledug, Kota Depok. Seketika salah satu pegawai yang sudah curiga dengan gerak-gerik pelaku langsung menghakiminya dibantu oleh pegawai toko burung lainnya. Menurut keterangan pemilik toko, Satria mengatakan bahwa pelaku yang merupakan warga Cikaret, Kabupaten Bogor, sudah menjadi incaran seluruh pegawai toko lantaran sudah melakukan pencurian sebanyak 3 kali di toko miliknya. Dari CCTV terus sama kasir ngeliat bang, langsung digeping, dipanggil-panggil kan. Ada yang ngantelin burung, ya udah pada nyerang semua. Oh gitu. Iya. Jadi burungnya geruduk di kantong apa gimana? Enggak, burungnya diam dia. Meski kerugian hanya ratusan ribu rupiah, aksi pencurian yang berulang kali membuat pekerja hilang kesabaran. Saat ini pelaku sudah diserahkan ke pihak berwajib untuk proses hukum lebih lanjut dan mempertanggungjawabkan perbuatannya. Penangkapan terduga pelaku pencurian di area tambang PT Semen Padang, kawasan Bukit Karang Putih, Lubuk Kilangan, Kota Padang. 6 pria yang bekerja sebagai buruh dan operator alat berat ditangkap polisi. Polisi mengungkap modus para pelaku yang sudah beraksi selama 2 tahun terakhir. Para pelaku mencuri BBM jenis solar untuk operasional alat berat serta ratusan kilogram besi dari dalam kawasan pabrik. Barang hasil curian kemudian dijual kepada penadah. PT Semen Padang melaporkan kasus ini pada polisi. Hasil penyelidikan dimaksud, tim kemudian bergerak ke lapangan dan mengamankan kurang lebih ada 6 orang yang merupakan karyawan PT Semen Padang yang melakukan kegiatan pencurian dalam penggelapan terkait dengan BBM yang digunakan di dalam alat berat yang digunakan untuk melakukan pertambangan di Semen Padang. Para tersangka menjalani penahanan di Polresta Padang guna menjalani hukuman. Dari Padang, Sumatera Barat, Budi Sunandar, iNews melaporkan. Polisi mengejar seorang bandar narkoba di kawasan Medan, Tuntungan, Medan, Sumatera Utara. Pelaku berinisial S mengetahui kedatangan polisi sempat berupaya kabur meskipun gagal. Polisi menyita sejumlah paket narkotika jenis sabu siap edar dan 1 paket ganja. Polisi juga menemukan sebilah badik terselip di pinggang pelaku yang merupakan seorang residivis.
Usaha butuh apa ini? Lindungi diri. Di lokasi penangkapan pelaku, polisi juga menemukan 1 barak narkoba yang kemudian dihancurkan dan dibakar. Hal ini dilakukan agar praktek penyalahgunaan narkoba tidak kembali dilakukan di tempat tersebut. Kita menemukan satu tempat yang menjadikan barak tempat dilakukannya peredaran narkoba, dan kita di tempat ini mengamankan 1 BD inisial S, yang di lokasi juga kita mengamankan barang bukti berupa poketan sabu, macis, dan juga alat bong, dan juga 1 linting ganja. Atas perbuatannya, pelaku dijerat dengan Undang-Undang Narkotika dan terancam kembali di penjara selama lebih dari 5 tahun. Kejar, dapat. Dapat ya, dapat. Kejar, dapat. Kejar. Sejumlah anggota polisi terlibat kejar-kejaran dengan residivis pengedar sabu di Kabupaten Luwu, Sulawesi Selatan. Untuk menghentikan pelaku, polisi terpaksa berkali-kali melepaskan tembakan peringatan ke udara. Aksi kejar-kejaran terhenti setelah pelaku terperosok ke area persawahan milik warga. Sebelum tertangkap, pelaku sempat membuang plastik berisi sabu seberat 59 gram untuk menghilangkan barang bukti. Setelah menyisir area penangkapan, polisi akhirnya menemukan barang haram tersebut. Hasil pemeriksaan, pelaku mengaku sudah berkali-kali melakukan aksi yang sama sebagai kurir. Kini polisi masih mendalami kasus tersebut, termasuk melacak sumber barang haram didapat pelaku. Atas perbuatannya, pelaku dijerat pasal 114 tentang narkotika dengan ancaman hukuman penjara seumur hidup. Dari Kabupaten Luwu, Sulawesi Selatan, Nasruddin Rubak melaporkan. Di ketinggian 700 meter di atas permukaan laut di perbukitan Tor Sihite, Panyabungan Timur, Mandailing Natal, Sumatera Utara, sedikitnya 2 hektar tanaman ganja dengan total 20.000 batang ditemukan petugas di lokasi. Tanaman ini berusia antara 4 hingga 5 bulan atau memasuki usia panen. Petugas memusnahkan seluruh tanaman ganja, memutus peredaran ganja di wilayah Mandailing Natal. Meski berhasil memusnahkan tanaman ganja, namun pemilik ladang kabur. Melaksanakan kegiatan pemusnahan ladang ganja di perbukitan Tor Sihite, wilayah Mandailing Natal. Ini adalah simbol, ini adalah tanda bahwa kita bersatu melawan narkoba. Penemuan ladang ganja di wilayah Mandailing Natal sudah 3 kali dilakukan petugas dalam kurun waktu 1 bulan terakhir. Dari Mandailing Natal, Sumatera Utara, Ahmad Hussein Lubis, iNews melaporkan. Beginilah aksi 2 pelaku pengancaman pedagang buah nanas dengan senjata tajam jenis pedang di Jalan Raya Mustika Sari, Kecamatan Mustika Jaya, Kota Bekasi, terekam CCTV. Tak berselang lama, kedua pelaku berinisial TY 31 tahun dan DBR 33 tahun dibekuk polisi usai kabur ke wilayah Kabupaten Bogor. Korban saat itu sedang dagang didatangi 2 pelaku menggunakan sepeda motor dan meminta sekantong plastik buah nanas secara gratis untuk anggota ormas. Pedagang menolak hingga membuat pelaku kesal dan cekcok mulut hingga pelaku pergi. 30 menit berselang, kedua pelaku datang kembali dan kembali terjadi cekcok mulut hingga pelaku mengancam menggunakan senjata tajam. Tersinggung dengan penolakan tersebut dengan alasan, "Loh, ini kan cuma buah nanas saja, kenapa tidak diberikan?" Kemudian setelah sempat cekcok mulut, pelaku pergi. Kemudian pelaku atas nama TY itu kembali lagi bersama rekannya yang bernama DBR. Guna mempertanggungjawabkan perbuatannya, kedua pelaku dijerat pasal 335 KUHP, ancaman maksimal 10 tahun pidana penjara. Dari Bekasi, Jawa Barat, Rahmat Hidayat melaporkan. Sebanyak 10 koper dan 6 box berisi lebih dari 700.000 ekor benih lobster disita petugas.
Benih lobster jenis mutiara dan pasir senilai 38,4 miliar rupiah sedianya akan diselundupkan ke Vietnam. Polisi juga meringkus 6 orang, di mana 5 diantaranya merupakan petugas kargo bandara dari maskapai Lion Air. Ke-6 orang ini kini ditetapkan sebagai tersangka. Para tersangka ini saling berkaitan dengan kasus yang pernah diungkap sebelumnya dan telah 2 kali melakukan pengiriman. Adapun modus yang dilakukan dengan menyamarkan benih lobster dalam koper yang dikirim melalui kargo menggunakan box besar. Beberapa tersangka lalu meloloskan pemeriksaan dengan mesin X-ray di kargo bandara. Pelaku mengaku dibayar 1 hingga 11 juta rupiah per orang. Berisi benih lobster kemudian dimasukkan ke dalam peti-peti, tujuannya adalah untuk menyamarkan pada saat melintas dari X-ray atau juga untuk mengelabui petugas-petugas ataupun untuk pelaku-pelaku oknum-oknum ini untuk menyamarkan kepada teman-temannya. Dan ternyata memang ada oknum-oknum AFSEC perusahaan yang terlibat di dalam jaringan ini. Polisi kini masih memburu 7 tersangka lain yang melarikan diri. Akibat perbuatannya, para pelaku terancam hukuman 6 tahun penjara. Dari Tangerang, Banten, Hasnugara, iNews melaporkan. Sembunyikan di mana lakiku? Gak ada dia di sini. Udah kau sembunyikan lakiku ya? Gak ada dia. Mana lakiku? Gak ada. Inilah video amatir saat seorang wanita didampingi anggota Propam Polres Tanjung Balai mendatangi sebuah rumah yang diduga rumah selingkuhan suaminya. Buka ini. Buka, aku bilang. Bang, buka. Awalnya wanita penghuni rumah membantah, namun setelah seluruh kamar digeledah, oknum polisi tersebut didapati sedang bersembunyi dan hanya bisa pasrah digelandang ke Polres Tanjung Balai. Ini dia, Pak. Pak, ini dia. Ini dia. Nih. Atas temuan ini, istri sah oknum polisi berpangkat brigadir tersebut melaporkan secara resmi ke Propam Polres Tanjung Balai. Sang istri melaporkan suaminya atas tuduhan perzinahan lantaran dirinya masih terikat pernikahan yang sah. 2 hari nggak pulang ke rumah dengan alasan piket. Katanya pada jam 5 hari Selasa 22 Juli klien kami mendapati kabar bahwasanya dia menginap di salah satu rumah perempuan, yaitu selingkuhannya yang bernama inisial I. Istri sah berharap agar suaminya bisa diproses hukum sesuai perbuatannya. Namun hingga kini belum ada pernyataan resmi dari Polres Tanjung Balai terkait laporan dugaan perselingkuhan salah satu anggotanya itu. Dari Tanjung Balai, Sumatera Utara, Ulil Amri, iNews melaporkan. Petugas menangkap 7 pelaku pencabulan dan pemerkosaan terhadap korban berusia 14 tahun di Kecamatan Tutur, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur. Kendaraan patroli milik Polsek setempat sempat ditendangi warga yang geram dengan ulah pelaku hingga evakuasi berjalan dramatis. Beruntung emosi warga bisa dihalangi petugas dan Komisi Perlindungan Anak Indonesia Kabupaten Pasuruan. Dari 7 pelaku, 1 diantaranya merupakan ayah kandung korban berinisial ST. Diketahui korban dicabuli kawanan pelaku sejak tahun 2024 lalu secara bergantian dengan sembunyi-sembunyi baik di rumah korban dan di ladang. Modus para pelaku melampiaskan nafsu bejatnya dengan cara memujuk rayu, memberi imbalan uang serta pengancaman kepada korban. Ini jadi ada berbagai macam karena tersangkanya banyak ya. Ada yang melakukan pengancaman, ada yang korban mendatangi tersangka juga seperti itu. Dan memberikan imbalan modusnya. Dari hasil pemeriksaan, diketahui dari 7 pelaku, 5 orang melakukan persetubuhan dan 2 orang melakukan pencabulan. Para pelaku dijerat pasal persetubuhan dan pencabulan dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara. Selebgram Erika Karlina diperiksa selama 4 jam di Subdit Renakta di Treskrimum Polda Metro Jaya. Ia diperiksa terkait laporannya atas dugaan pengancaman dan penyebar luasan data pribadi yang dilakukan oleh mantan kekasihnya. Erika mengatakan ancaman tersebut ada di dalam grup fanbase mantan kekasihnya
yang beranggotakan 500 orang. Erika juga menduga informasi kehamilannya yang selama ini ditutupi disebar oleh mantannya di grup tersebut. Aku melaporkan minta perlindungan hukum karenanya ada ancaman yang membahayakan janin aku. Kalau tidak, pasti sampai kapanpun ini tidak akan terekspos. Karena selama 9 bulan aku berhasil menutupin ini kok. Dalam pemeriksaan yang tidak didampingi oleh keluarga, kerabat maupun kuasa hukum, Erika membawa sejumlah barang bukti, termasuk foto USG dan data pribadi yang disebarluaskan tanpa izin oleh mantan kekasihnya. Dia berharap laporannya bisa ditindaklanjuti polisi demi keamanan dirinya. Dari Jakarta, Rizky Falufi, iNews melaporkan. Mantan Ketua KPK Abraham Samad terseret dalam kasus ijazah Jokowi. Diduga karena sebuah podcast, Abraham Samad menjadi salah satu dari 12 nama yang terseret dalam kasus tersebut. Namun dalam hal ini, Joko Widodo menegaskan dirinya melapor terkait dugaan pencemaran nama baik dan fitnah atas tudingan ijazah palsu tidak secara langsung menyasar individu tertentu. Ada tindak lanjut penyelidikan dari Polri. Dan muncul nama-nama itu. Jadi sekali lagi yang saya laporkan adalah peristiwa dugaan pencemaran nama baik dan fitnah. Berarti munculnya Pak Abraham Samad itu juga bukan dari Pak Jokowi? Bukan, itu karena proses penyelidikan yang ada di Polri. Sebelumnya, dalam deklarasi tolak kriminalisasi akademisi dan aktivis lawan kezaliman Jokowi digelar di Gedung Juang 45 Menteng, Jakarta Pusat, Abraham Samad menyampaikan ini adalah upaya teror. Apa yang dilakukan oleh pihak kepolisian dalam hal ini Polda Metro Jaya membuat SPDP terhadap 12 orang ini adalah salah satu bentuk ingin meneror sedikit agar supaya kalian menjadi kendor, agar supaya kalian menghentikan investigasi. Kasus dugaan ijazah palsu Presiden ke-7 Joko Widodo kian hari kian membuat polemik baru. Kini ijazah SMA dan S1 sudah diamankan oleh penyidik setelah pemeriksaan Jokowi selama 3 jam. Tim Liputan iNews melaporkan. Upacara peringatan detik-detik proklamasi kemerdekaan RI 17 Agustus 2025 mendatang dipastikan akan dilaksanakan di Istana Merdeka Jakarta. Panitia saat ini tengah menyiapkan seluruh rangkaian acara termasuk pengaturan untuk undangan dan masyarakat umum yang ingin mengikuti secara langsung. Selain itu, seluruh presiden dan wakil presiden yang telah purna tugas beserta keluarga juga akan diundang seperti biasa. Meski demikian, hingga saat ini undangan masih dalam proses finalisasi. Ya, berkenaan dengan peringatan hari ulang tahun ke-80 kemerdekaan Republik Indonesia, pemerintah telah memutuskan bahwa upacara peringatan detik-detik proklamasi akan dilaksanakan di Istana Merdeka di Jakarta. Nah, mengenai konsep detail nanti pada waktunya akan kami sampaikan secara resmi. Sementara itu, Presiden RI ke-7 Joko Widodo menanggapi santai rencana pemerintah yang akan menggelar upacara peringatan kemerdekaan di Istana Merdeka Jakarta, bukan di Istana Negara Ibu Kota Nusantara seperti tahun lalu. Semua keputusan pemerintah kita harus dukung, karena pasti sudah melalui pertimbangan-pertimbangan yang matang. Ya. Sebelumnya pada 17 Agustus 2024 lalu, untuk pertama kalinya, upacara peringatan detik-detik proklamasi dilaksanakan di halaman Istana Negara Ibu Kota Nusantara, IKN. Presiden ke-7 RI Joko Widodo bertindak sebagai inspektur upacara. Selain di IKN, upacara ini juga digelar secara hybrid dari halaman Istana Merdeka Jakarta. Tim Liputan iNews melaporkan. Guna memperkuat ketahanan cyber bagi para pelaku usaha di seluruh Indonesia, Kadin Indonesia Bidang Komunikasi dan Digital menggelar seminar bertema Digital Defense, Waspada Cyber, Lindungi Usaha.
Melalui kepemimpinan Waketum Kadin Indonesia Bidang Komunikasi dan Digital, Clarissa Tanusudibyo, seminar ini memberikan pemahaman risiko digital serta strategi mitigasi berbasis teknologi dan budaya cyber bagi para pelaku usaha di tanah air. Kita ingin meng-highlight bagaimana perkembangan AI itu sebenarnya juga menimbulkan risiko, termasuk risiko cyber. Ya, karena kan kita tahu nih masyarakat sekarang kan banyak menggunakan AI ya, Bapak Ibu ya, menggunakan AI, sehingga di situ kita juga harus tahu risikonya. Dengan seminar ini diharapkan dapat menjadi sarana literasi dan langkah konkret menuju budaya cyber yang lebih tangguh dalam menjalankan operasional bisnis. Ya, event ini menjadi langkah awal yang baik untuk seterusnya kerjasama antara BSSN dengan Kadin untuk bersama-sama menjaga keamanan cyber di Indonesia pada umumnya dan juga terkait dengan ekonomi digital pada khususnya. Faktor terbesar ya celah dari keamanan siber itu adalah manusia sebenarnya. Iya, jadi kita jangan ngomongin yang tinggi-tinggi dulu deh teknologi gitu ya. Kita kembali dulu kepada manusianya sudah sadar atau belum. Kadin Indonesia juga akan melakukan audiensi dalam perumusan draft RUU Ketahanan dan Keamanan Cyber yang sedang bergulir guna memberi masukan terkait aspek etika AI dan keamanan. Dari Jakarta, Nata Arman, Aris Setiawan, Anyus melaporkan. Rudal RM-70 Multiple Launch milik tentara kerajaan Kamboja terus diluncurkan di sepanjang perbatasan Kamboja dan Thailand. Sebuah akun military force membagikan video yang memperlihatkan peluncur roket ganda RM-70 122 mm dari lahan pertanian warga sipil di Provinsi Odar Manche, Kamboja. Rudal itu menargetkan perbatasan Thailand di Provinsi Surin. Sementara itu Thailand membalas dengan menembaki posisi militer Kamboja dengan unit artileri di perbatasan. Prajurit berseragam lengkap dengan senjata dan amunisi. Tentara Thailand meluncurkan serangan ke Kamboja dari sebuah lahan kosong. Tak hanya itu, iring-iringan kendaraan tempur militer Thailand juga telah berangkat ke perbatasan. Keluarga histeris saat mengetahui Aldo Ramadhani menghembuskan napas terakhirnya. Sebelumnya ia menjalani perawatan di Rumah Sakit Umum Daerah RSUD Depati Hamzah, Pangkal Pinang. Bocah 10 tahun ini ditangani dokter anak sebelum didiagnosa alami kelainan jantung. Namun bukannya membaik, usai diberikan obat jantung, bocah malang ini dinyatakan meninggal dunia. Menurut orang tua korban, pihak rumah sakit melakukan kesalahan dalam mendiagnosa sakit anaknya hingga berakibat fatal. Laporkan tim, tapi tersangkanya satu. Maka tuh jadi pertanyaan lagi ke kami, kok tim yang berbuat satu yang jadi tersangkanya. Jadi harapan kami tetap bisa berkembang. Orang tua korban melaporkan manajemen rumah sakit dengan dugaan malpraktek ke Polda Bangka Belitung. 1 orang dokter ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara ini, namun polisi belum memberikan keterangan perihal penetapan tersangka tersebut. Nah, pada saat pemeriksaan rekam jantung didapatkanlah itu ada kelainan jantung. Nah, sehingga pada saat itu saya menginstruksikan ke dokter jaga, oh ini sudah ranahnya dokter jantung, silakan konsultasi ke dokter jantung apa nanti yang mau di. Keluarga korban berharap keadilan dari pihak berwenang terkait kasus ini. Dari Pangkal Pinang, Bangka Belitung, Haryanto Anyus melaporkan. Sebanyak 52 petugas satuan pengamanan dari PT Global Jasa Sejahtera yang bekerja di lingkungan perkantoran MNC Group mengikuti pelatihan Gada Madya yang digelar di gedung iHub Kebun Sirih, Jakarta Pusat. Selama menjalani diklat, para satpam ini dilatih oleh instruktur dari jajaran kepolisian Polda Metro Jaya dan juga tim yang memiliki kualifikasi pengajar resmi. Peserta mendapatkan berbagai materi penting, antara lain standar operasional prosedur pengamanan, kepemimpinan dalam tugas, sistem manajemen pengamanan, penanganan keadaan darurat, serta keterampilan teknis lainnya seperti latihan baris berbaris. Pelatihan Satpam Kualifikasi Banderia ini adalah merupakan kelanjutan dari pelatihan Satpam Kualifikasi Gada Pertama, di mana diharapkan dari hasil pelatihan ini para peserta pelatihan
bisa nantinya menjadi supervisor yang akan menjabarkan tugas-tugas yang diberikan oleh pimpinan. PT GJS menggelar diklat Gada Madya sebagai bagian dari komitmen perusahaan dalam mencetak satuan pengamanan yang unggul, tersertifikasi, dan siap menghadapi tantangan tugas secara profesional. Tim Liputan iNews melaporkan.